Dalam video ini gue akan kasih tahu kalian gimana caranya kalian bisa profit hanya dengan satu candle. Dan ini simple banget teman-teman. Semua bisa ngikutin, bahkan kalau misalnya kalian baru mulai trading, kalian juga bisa ngikutin. So, kalau misalnya kalian pengen tahu caranya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Tenang aja teman-teman, videonya gue akan buat sesingkat mungkin supaya videonya nggak terlalu lama ya. Jadi penjelasannya nggak bertele-tele. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta, linknya semua sudah gue siapkan di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian melakukan deposit, kalian bisa menggunakan kode promo buat dapetin depositnya double ya. Jadi kalian bisa gunain sebagai margin dan sebagai tambahan kalian trading. Nah, by the way teman-teman ya, kalau misalnya kalian sudah trading dengan Okta ya, di akhir bulan Oktober ini ada promo yang sangat menarik ya, spesial. Nah, supaya nggak terlalu lama, kita lihat dulu ya promo apa sih yang terjadi di Okta di bulan Oktober ini. Financial freedom itu bukannya seberapa cepat kalian bisa kaya, tapi seberapa konsisten kalian bisa melangkah menuju kekayaan tersebut. Dan bulan ini Okta akan membantu kalian sell ahead, membantu kalian membuka opportunity atau kesempatan menuju kebebasan finansial. Mulai tanggal 20 Oktober sampai tanggal 9 November, trading di Okta makin seru dengan adanya promo-promo spesial. Di antaranya adalah 20% boost buat trade and win lots, dan kalian bisa dapetin 1 lot ekstra setiap 5 lot yang kalian bisa tradingkan. Kemudian yang kedua, spread lebih rendah sampai dengan 20% di pair favorit kayak Gold, Euro USD, USD Jepang Yen, dan banyak lagi. Artinya kalian bisa menyimpan lebih banyak dari setiap transaksi. Biaya makin kecil dan peluangnya makin besar. Okta juga akan kasih kalian pengalaman trading yang simple dan transparan. Satu aplikasi, 300 instrumen lebih, dan juga 14 tahun sudah dipercaya di 180 negara. Gimana? Apakah kalian ingin melakukan langkah pertama untuk mendapatkan kebebasan finansial? Kalian bisa mulai dari sini. So, jangan ragu, sell ahead dengan Okta karena kebebasan finansial kalian ada di tangan kalian sendiri. Oke, kalian sudah lihat promonya teman-teman. So, kalian jangan lupa untuk ikutan karena sayang banget kalau dilewatin ya. Buruan kalian bisa download aplikasi Okta ya di App Store maupun di Play Store kalian. Terus kalian bisa ikutin promo sell ahead ini ya. Pastiin aja teman-teman, oke? Nah, langsung aja ya, gua akan jelasin supaya nggak terlalu lama ya teman-teman. Gua akan jelasinnya seperti biasa di sebelah sini. Oke, ya. Nah, gua akan jelasinnya di TradingView ya. Jadi teman-teman ya, singkatnya ya, gua akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kalian bisa memanfaatkan satu momentum candle, yaitu adalah namanya rejection candle teman-teman ya. Nah, ini sangat powerful sekali. Gua akan tunjukin aja langsung ke kalian. Ini supaya chartnya bersih, gua akan tutup dulu semua indikatornya ya seperti ini. Dan ini gua akan clear dulu. Oke, di sini gua akan ambil contoh di XAUUSD time frame M5 ya. Sebetulnya kalian bisa pakai di time frame manapun ya, jadi nggak usah takut mau dipakai di time frame yang agak besar ya maupun yang di agak time frame kecil yang seperti gue gunakan, bahkan di M1 pun juga kalian bisa pakai ya. Nah, jadi di dalam teknik yang akan gue kasih ini tuh cuman mengandalkan dua ya teman-teman ya. Satu itu adalah area rejectionnya ya. Itu kalian bisa pakai order block, kalian bisa pakai supply and demand, kalian bisa pakai major support resistance, whatever, terserah kalian ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung caranya, bang gimana order block itu kayak gimana segala macam, atau supply and demand gimana, kalian cari aja di video gua tuh ya di channel ini teman-teman ya. Ketik aja order block ya, order block this is Daryl kayak gitu, ataupun supply and demand this is Daryl, itu akan ketemu videonya. Gue udah jelasin secara detail ya, dan di sini gue akan jelasin secara singkat aja, oke? Nah, order block gue akan kasih contoh dengan gabunginnya pakai order block teman-teman ya. Order block itu adalah candle terakhir ya, candle terakhir sebelum dia tuh berubah arah yang impulsif ya. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya, nah di sebelah sini ya, ini candlenya bearish ya, kemudian dia bikin bottom di sini, terus kemudian dia agak pergolakan sedikit, bikin bullish candle, bearish candle, habis itu dia bikin bullish candle impulsif. Nah, bullish candle impulsif ini kan pergerakan reversal ya teman-teman ya. Dan candle terakhir yang beda warnanya atau beda arahnya sebelum terjadi impulsif ini yaitu adalah candle yang sebelah sini. Gua gambarin sedikit. Nah, di sebelah sini ini candle yang bearish ini terakhir ya. Nah, ini adalah sebuah area order block teman-teman. Yang mana ketika harga masuk ke area ini, itu kemungkinan tuh akan ada pantulan ya ke atas seperti itu. Oke? Nah, gimana cara menggunakannya ya? Oke, caranya simple teman-teman ya. Ketika harga mendekati yang masuk ke area order block, kalian tinggal cari rejection yang kuat gitu ya. Nah, rejection yang kuat seperti apa ya? Ada dua teman-teman ya. Kalian mau lihat di single candle yang seperti gue jelasan, itu adalah bentuknya seperti ini. Candlenya tuh dia bentuknya kayak begini. Ya, ini contoh teman-teman ya, yang bergerak bullish rejection ya teman-teman ya.
Dia candle seperti ini nih, anggap aja body gua kasih warna yang familiar ya, warna hijau. Biasanya bullish candle kan warna hijau ya. Terus dia ada wick seperti ini, ada kaki ke bawah seperti ini. Nah, ini ya namanya adalah rejection candle ke arah bullish, atau kita bisa bilang bullish rejection ya. So, kalau misalnya dia muncul seperti ini di candle di area order block, teman-teman, ini akan menunjukkan bahwa momentumnya untuk dia melakukan reversal ke arah atas itu cukup besar ya. Makanya kemungkinan ketika dia terjadi candle seperti ini, kalian entry teman-teman ya, ketika close candle seperti ini kalian otomatis entry di sini. Kemungkinan harga yang terjadi itu dia akan ngikut ke atas, dia akan melakukan reversal ke atas seperti ini, kayak gitu. Ya, jadi yang dinamakan sebagai bullish rejection, oke? Terus teman-teman, gua akan kasih tahu satu lagi yang dengan menggunakan 2 candle ya. Walaupun nanti gua akan fokus yang 1 candle, cuman ini gua buat membuka pikiran kalian aja. Jadi sebetulnya rejection itu juga bisa menggunakan 2 atau lebih candle ya. Seperti ini contohnya yang terjadi ketika dia masuk ke area order block, dia memang bearish nih dan kelihatannya dia ngebreak ya teman-teman. Tapi di sini dia muncul candle yang dinamakan sebagai doji teman-teman ya. Nah, candle doji ini tentu dia mengandung rejection di atas bawah gitu kan. Nah, setelah candle doji dia ada candle reversal bullish ke atas. Ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian blend ya 3 candle ini kalian blend, kalian gepengin jadi satu seperti ini ya, itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi caranya adalah kalian tinggal mark area tertinggi ya seperti ini. Oke, ini gua kasih ilustrasi cara ngeblend ya teman-teman ya. Terus kalian cari area low paling rendah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian kalian lihat opennya ya, opennya kan di sebelah sini ya. Kalau bisa dari 3 candle ini opennya sebelah sini, otomatis bodinya di sebelah sini ya. Ini adalah bodinya. Kemudian untuk close-nya itu adalah dilihat di closing candle yang ketiga ya. Jadi dari open di sini, close-nya di sini. Berarti ini bodinya kecil sekali ya, akan seperti ini kurang lebih. Nah, seret. Terus ya, ini kan masih ada bagian atas ya. Atasnya sebelah sini kita kasih kaki kecil ya, karena ini adalah merupakan wick atasnya ya. Oke, ini gua gedein sedikit ya, gua geser sini biar di tengah gitu. Nah, terus teman-teman ya, selebihnya itu adalah kaki bagian bawah ya. Kenapa? Karena sampai ke low-nya ini dia kalau kita blend itu akan jadi candle seperti ini. Karena kalau misalnya kita pikirkan ya teman-teman ya, ini kalau 3 candle kita blend jadi satu, jadi tadi dia bearish terus dia bullish ke atas, sisanya ini selain close sama open sama close-nya itu menjadi range teman-teman. Nah, range-nya itu bentuknya kaki seperti ini. Dan kalau misalnya kalian lihat ini merupakan adalah sebuah bullish rejection juga yang seperti gambar sebelah sini. Otomatis harganya kemungkinan dia akan melakukan pergerakan ke atas. Dan ini sangat cocok sekali kalau misalnya kalian gunakan untuk scalpingan teman-teman ya. Jadi karena gue fokusnya itu di time frame kecil, ini gue gunakan untuk scalpingan yang mana kalian bisa mendapatkan tips yang cukup lumayan untuk di gold scalpingan di time frame yang kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan di M5 aja, kalian open di sebelah sini teman-teman ya, 3303, 4303 sampai ke 4316 itu udah 100 pips lebih ya. Dan even kalian kalau misalnya pengen lihat lebih pendek lagi time frame-nya, kalau misalnya kalian mau ngambil 30-40 pips ya teman-teman, itu kalian bisa drop ke time frame yang lebih kecil di M1. Oke? Nah, gua akan kasih contoh lagi teman-teman ya, betapa powerfulnya candle rejection seperti ini ya. Kita tinggal cari lagi area order block teman-teman ya. Kita cari lagi order blocknya di sebelah sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, oke, dia di sini ada area base teman-teman, demand ya. Di sini gua kasih ambil contoh yang demand aja ya. Ini area demand. Kenapa bisa jadi area demand? Karena teman-teman setelah area sideways seperti ini dia impulsif ya, dan otomatis ini demandnya, ini area menjadi area demand. Dan ini kalau misalnya ini gue ganti warna dulu, oke. Dan kalian bisa lihat ya, di sini dia muncul satu candle wick ya, wick panjang ke atas, dan ini menjadi sebuah bullish rejection, oke. Nah, terus teman-teman caranya tuh ya mudah sekali. Ketika dia muncul bullish rejection seperti ini dan close seperti ini, next candle kalian bisa langsung entry ya. Terus kemudian kalian bisa langsung open posisi seperti ini, taruh di stop lossnya di bawah wicknya ini. Terus kalian targetkan 1 dibanding 1,5 itu sudah cukup ya. Nah, seperti ini. Kayak begini ya, dan dia memang sempat rejection lagi, cuman kenapa ini menjadi sebuah tahanan kuat? Karena logikanya teman-teman ya, ketika dia ada rejection yang weak sepanjang seperti ini ya, ini akan menjadi sebuah momentum yang memiliki volume cukup besar ya, sehingga kalau misalnya volume itu besar, otomatis ini akan menjadi sebuah tahanan harga
yang mana itu akan memiliki kekuatan reversal yang cukup besar. Ya, jadi ini bisa kalian jadikan sebuah acuan untuk entry ya. Seperti itu sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah ya, dan kalian bisa lakukan latihan seperti ini mau menggunakan bullish rejection atau bearish rejection. Kalau bearish rejection logikanya cuma dibalik ya teman-teman ya. Jadi gambarnya itu kalau yang tadi kan bullish rejection kakinya di bawah. Kalau yang bearish rejection itu gambar candlenya kurang lebih seperti ini. Gua kasih warna merah supaya kalian itu bisa membedakan kayak begini. Nah, terus dia rejection candlenya itu ada di atas ya, jadi di seperti ini ya. Nah, kayak begini. Ini namanya bearish rejection, dan tentu follow up candle yang nanti dia akan ke bawah seperti ini. Walaupun dia nanti ada pembalikan sementara atau retracement yang bullish seperti ini, nanti next candle-nya dia seperti yang tadi ya, dia akan kembali ke bawah kayak begini ya. Jadi kalian bisa nanti latihan ya setelah nonton video ini, karena harus latihan untuk memahami apa yang gua ajarkan atau gua sharing di video ini. Oke, itu aja teman-teman yang mau gua sharing ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan wajib kalian coba, wajib kalian latih, wajib kalian backtest sebelum kalian gunakan, sesuaikan dengan settingan atau sistem trading kalian ya. Terutama ini cocok banget buat menjadi konfirmasi buat teman-teman yang tradingnya itu sistem tradingnya pakai yang namanya area tahanan seperti ini, misalnya supply and demand, order block ya, terus kemudian unfilled order dan segala macam gitu. Cocok banget. Oke? Itu aja, thank you, semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan dengan topik-topik ataupun sharing-sharing yang lebih menarik. Bye bye teman-teman, thank you.